Pada video ini kita akan membahas tentang aplikasi YET Graph Editor, sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat diagram, grafik, dan visualisasi data secara mudah. Aplikasi ini dikembangkan oleh UWorks dan populer karena kemampuannya dalam membuat berbagai jenis diagram dengan antarmuka yang ramah terhadap pengguna atau user friendly ya. Beberapa fitur dari YET antara lain untuk membuat diagram alur atau flowchart, diagram organisasi, diagram jaringan, mind map, dan grafik berbasis data. Fungsi auto layout salah satu fitur unggulan dari YET, yaitu memiliki kemampuan auto layout yang dapat mengatur elemen-elemen dalam diagram secara otomatis agar terlihat lebih rapi dan terorganisir. YET menurut saya termasuk aplikasi pembuatan diagram yang mudah digunakan, karena dengan antarmuka yang intuitif, pengguna dapat dengan cepat membuat diagram menggunakan fitur drag and drop untuk elemen-elemen grafis. Aplikasi YET mendukung berbagai macam format. YET mampu mendukung import dan ekspor file dalam berbagai format seperti PNG, JPG, SVG, PDF, dan XML. Nah, ini memudahkan untuk berbagi atau menyisipkan diagram dalam dokumen lain. Kompatibilitas platform ini juga mempengaruhi kemampuan YET dalam membantu pekerjaan dalam pengembangan aplikasi atau keperluan lainnya ya. Karena aplikasi YET ini dapat dijalankan di sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux, sehingga fleksibel untuk berbagai pengguna. YET ini tersedia secara gratis ya, jadi ini tombol downloadnya untuk pengguna pribadi dan profesional. Nah, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pelajar, profesional, dan company. Nah, kegunaannya itu untuk membuat diagram ya, yang tadi membuat diagram, mendesain jaringan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan atau melakukan instalasi YET, kalian harus mendownload dulu filenya, file YET. Nah, cukup dengan membuka website UWorks, kemudian ada tombol download YET. Ini versionnya itu, versi terbarunya itu 3.24. Nah, tinggal klik download. Nah, kemudian kita lihat kita itu menggunakan komputer sistem operasinya apa. Jika menggunakan Windows, pilih yang versi Windows. Kalau yang Mac OS, pilih yang di tengah. Kemudian bagi yang menggunakan sistem operasi Linux, itu bisa download untuk versi Linux. Nah, YET juga tersedia secara live browser, artinya kita nggak perlu melakukan instalasi, itu tinggal klik launch YET live. Tapi menurut saya lebih baik mengunduhnya saja langsung, kemudian bisa menyimpan file-file desainnya. Jika sudah mengunduh, lakukan instalasi seperti biasa nih, klik next, 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 kemudian finish. Nah, jika sudah berhasil, ini tampilan YET akan seperti ini. Di bagian samping kanan itu ada palette. Palette ini memiliki shape node, berbagai macam bentuk-bentuk kebutuhan diagram ya. Shape node adalah salah satunya. Ada juga modern nodes. Nah, ini yang shape node itu yang flat, sedangkan yang modern node itu yang memiliki bayang-bayang seperti timbul. Kemudian ada edge types untuk memilih arrows, garis-garisnya. Ada group nodes untuk keperluan dalam desain aplikasi biasanya ini. Ada swimline, ini juga untuk kebutuhan aplikasi. Ada object atau people untuk menggambarkan kebutuhan pengguna biasanya. Kemudian ada computer network, nah ini biasanya digunakan untuk mendesain struktur infrastruktur jaringan.
Kemudian ada UML, pengembangan aplikasi ini. Kemudian ada flowchart. Nah, pembuatan flowchart itu enggak hanya untuk pembuatan aplikasi atau perancangan aplikasi. Berbagai macam jenis plan atau SOP dan lain sebagainya itu menggunakan flowchart ya. Ada juga PPMN. Kemudian ada Entity Relationship Diagram. Nah, ini fungsinya untuk melakukan desain database management. Ketika membuat atau merancang sebuah database, kita biasanya menggunakan objek-objek ini. Nah, objek-objeknya itu khusus untuk perancangan database itu yang Entity Relationship Diagram. Kemudian ada SBGN, Currently Element, dan diagram. Ini untuk yang versi online-nya. Nah, kita coba untuk drag and drop ya. Penggunanya cukup mudah. Misalnya kita mau menggunakan flowchart. Nah, dalam membuat diagram alur ini atau flowchart, itu biasanya dimulai dengan start. Kemudian inputan, terlalu besar ya. Inputan, start, kemudian kotak itu proses, inputan yang ini biasanya. Nah, ini untuk inputan. Nah, jika udah, proses ya, proses, terus ada validation. Nah, ini biasanya seperti ini. Kemudian selesai misalnya. Nah, ini tinggal ditata agak ke atas. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal membuat atau menambahkan shapes-nya. Misal seperti ini. Nah, ini kan alurnya seperti ini. Kemudian biasanya di validation itu jika iya maka akan selesai, jika tidak maka bisa diulang, misalnya seperti itu. Prosesnya diulang. Nah, ini untuk luruskannya itu sangat mudah, enak sekali ini menggunakan YT. Saya setiap membuat sebuah aplikasi, perancangannya itu pasti menggunakan aplikasi YT ini. Karena menurut saya fiturnya lengkap dan mudah digunakan. Hasilnya juga gampang. Ketika udah selesai seperti ini fiturnya kan banyak ya, umum lah. Ada new project, new document, save, dan lain print. Ya. Cuma ketika udah seperti ini, udah jadi, tinggal klik file. Saya biasanya export, karena akan disimpan. Kemudian kalau mau save aja, nah export. Nah export, pilihannya itu, nah saya biasanya PNG. Kemudian ganti nama, apa gitu, terus save. Selesai. Nah itu menurut saya keunggulan dari YETIS dan cara penggunaannya. Nah, demikian video cara melakukan instalasi dan penggunaan aplikasi YET dengan praktek membuat flowchart ya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Demikian, bagi teman-teman yang ingin belajar banyak tentang dunia IT, bisa membuka website Komunitas Programmer Indonesia melalui www.programmer.or.id. Ini saya bukakan contohnya, .or.id. Nah, ini website. Di dalam website ini tersedia berbagai macam pelatihan, berbagai macam tutorial gratis, berbagai macam e-book pemrograman, video kursus, berbagai macam source code. Nah, kita juga menyediakan layanan pembuatan aplikasi bagi teman-teman yang membutuhkan. Demikian, tutup.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.